Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen 11 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2016, yaitu tentang stabilitas ekonomi yang semu dan lonjakan harga saham. Dan kemudian rendahnya daya beli masyarakat yang juga mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya pada tahun 2017, masalah yaitu tentang masalah infrastruktur, baik kualitasnya maupun kuantitas, yang masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 2018, masalah perekonomian yang dihadapi Indonesia yaitu transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang masih defisit. Berikutnya pada tahun 2019. Masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019 yaitu tren konsumen rumah tangga yang menurun, daya saing Indonesia yang menurun, dan penerimaan pajak yang jauh dari target yang seharusnya. Yang terakhir yaitu masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun 2020. Pada saat sekarang ini, peningkatan eskalasi di konflik di Timur Tengah pasca terbunuhnya Qasim Sulaiman yang menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa kebijakan pemerintah untuk menyikapi permasalahan tersebut? Jawabannya, dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan 2 kebijakan penting, yaitu pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif, diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpaan sosial ekonomi. Kebijakan Indonesia terdapat 5 kesepakatan kebijakan yang konsisten dan bersinergi, yaitu percepatan infrastruktur, peningkatan peran proaktif, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota, perkembangan sektor industri, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat kelambangan petani melalui pengembangan corporate framing sehingga agroindustri agrobisnis berkembang. Dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah terhadap permasalahan ekonomi di Indonesia. Dampak positif, pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, salah satunya Indonesia. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi yang lebih ekstrim. Ketiga, menurunkan angka tingkat kemiskinan di Indonesia. Keempat, dengan adanya globalisasi, harapan sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di dunia pasar. Keempat, dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, meningkatkan variasi komoditi barang dan jasa individu di suatu negara. Dampak negatif, pertama, terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan berkembang. Yang kedua, tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan.
Keempat, meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena, sebagai contoh terorisme atau perang. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar, mengingat banyaknya pihak yang terlibat sesama proses produksi hingga konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Yunjalindri akan melanjutkan presentasinya. Materi akan saya bahas yaitu pengaruh COVID-19 atau virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya rekan saya sudah membahas masalah perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir. Seperti stabilitas perekonomian yang semu, tingginya angka pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang tinggi terhadap bahan makanan. Tanpa adanya COVID-19, Indonesia sudah mengalami banyak permasalahan perekonomian. Apalagi sekarang Indonesia dihadapkan dengan COVID-19 tersebut. Bayangkan apa yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia. Pasti sangat menyedihkan sekali. Banyak sektor yang terganggu dengan adanya COVID-19 tersebut, terutama sektor perekonomian yang kita bahas sekarang ini. Saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau seluruh masyarakat menjauhi keramaian dan tetap stay di rumah. Kebijakan tersebut pastinya akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, karena perekonomian masyarakat akan sangat terhalang. Terutama masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap. Saya contohkan pedagang. Pedagang sangat bergantung kepada pembeli. Seperti yang kita lihat, mal-mal saat ini sangat sepi pengunjung. Serta saat ini masyarakat juga disulitkan dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun bahan makanan, masker, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Jika ada pun masyarakat dihadapkan dengan harga yang mahal, yang menyulitkan masyarakat menengah ke bawah sulit untuk memperolehnya. Hal tersebut balik lagi kepada perekonomian Indonesia. Jadi, perekonomian Indonesia sangat terganggu dengan adanya COVID-19 atau virus corona tersebut. Saya Maya Wulandari dan saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mengenai bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Sebelum makan, setelah memegang gagang pintu, setelah memegang hewan, bahkan setelah memencet tombol lift. Atau jika perlu, bawalah kemana-mana selalu hand sanitizer. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemana-mana. Lebih baik jika menggunakan masker bedah atau masker N95. Biasanya masker tersebut lebih ampuh untuk mencegah virus-virus masuk ke jaringan hidung kita. Yang ketiga, jika seandainya kita batuk dan bersin, jangan lupa untuk menutup hidung dan menutup mulut dengan tisu, dengan sapu tangan, ataupun dengan lipatan siku. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala COVID. Hindarilah keramaian, stay at home, and stay safe at home. Yang kelima, jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang-orang. Lebih kurang sekitar 1 meter, atau bisa dikatakan social distancing. Yang keenam, yaitu hal yang sangat penting dan sangat penting sekali, yaitu jangan pernah pergi atau bepergian ke kota yang terjangkit virus tersebut. Meskipun sekarang kota-kota tersebut telah di lockdown atau negara mereka dikunci, seperti Wuhan, China, dan Italia ataupun Amerika. Yang ketujuh, langkah yang terakhir yaitu makanlah makanan yang bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi vitamin C sebanyak mungkin untuk mencegah masuknya virus-virus. Dan biasanya virus corona sebelum masuk ke dalam saluran pernafasan, mereka akan tersangkut terlebih dahulu di kerongkongan kita. Banyaklah minum-minum air hangat agar corona tersebut mati sebelum sampai ke dalam pernafasan kita. Terima kasih. Kesimpulan pemaparan materi dari kelompok kami yaitu permasalahan ekonomi dihadapi Indonesia 5 tahun terakhir, yaitu stabilitas perekonomian yang semu, lonjakan harga saham, meningkatnya pengangguran, daya beli masyarakat yang kurang, dan masalah perekonomian yang lainnya. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan tersebut berdampak positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif dengan terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Adanya virus corona tentunya membawa dampak buruk terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Banyak aspek yang terganggu adanya virus tersebut. Apalagi sekarang adanya kebijakan pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat menjauhi keramaian dan tetap di rumah, baik pelajar maupun pekerja. Sehingga banyak pembisnis yang kehilangan konsumen sehingga pendapatan jauh merosot ke bawah. Untuk menghindari virus tersebut, kita harus menjalani pola hidup yang sehat, beretika pada saat batuk, menghindari menyentuh langsung mata, hidung, dan mulut, menghindari berbagi barang yang sama dengan orang lain, memantau gejala yang muncul, serta menerapkan social distancing. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.